Pengakuan Patrick Kluivert memang sedikit menimbulkan kontra ya, karena menurut pengakuan Kluivert, Pak Erick Thohir ini tidak berikan target timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Kok bisa ya? Apakah ini cuman prank? Patrick Kluivert mengatakan ketua PSSI tidak berikan target lolos ke Piala Dunia 2026. Bentar. Jadi apa nih alasan ganti pelatih? Bukannya di preskon pemecatan Coach Sintayong, Pak Erick Thohir nih bilang, lebih baik ambil keputusan sekarang daripada menyesal nanti. Dan Pak Erick Thohir juga bilang di preskon pemecatan Coach Sintayong, mengganti pelatih saat ini untuk memaksimalkan potensi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kok aku jadi bingung ya? Tapi sekarang kok bisa-bisanya Patrick Kluivert ini mengatakan bahwasanya Pak Erick Thohir tidak membebani timnas Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau memang tidak ada target lolos ke Piala Dunia 2026 besok, kenapa ganti pelatih Pak Erick Thohir? Aduh. Nah cuy ya, apakah ini benar-benar ataukah ini prank ya? Kita belum tahu cuy ya. Yang pastinya nggak mungkin lah. Masa sih nggak targetkan lolos Piala Dunia? Track record pun Coach Sintayong itu lagi bagus-bagusnya ngelatih timnas Indonesia. Jadi kenapa terlalu terburu-buru memecat Coach Sintayong kalau memang tidak ada target dalam waktu dekat, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026? Serius, ini benar-benar membingungkan guys. Karena pernyataan Pak Erick Thohir dengan Patrick Kluivert ini berbeda. Sedangkan aku yakin kalian semua yang nonton preskon dari Pak Erick Thohir kemarin, itu pasti menangkapnya bahwasanya Pak Erick Thohir ini ingin memaksimalkan kesempatan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana? Pak Erick Thohir, ketum PSSI kita, katanya nggak ngasih target ke Patrick Kluivert untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kok bisa ya? Agak kontradiktif menurut gue. Pasti dong. Kan salah satu alasannya mengganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert adalah memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Iya, benar. Apalagi ditambah dengan struktur asisten pelatih yang berkaliber internasional. Ditambah nanti ada beberapa lagi pemain naturalisasi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia seperti Oleh Romeni dan Jairo Ridho. Iya. Dengan komposisi pemain dan komposisi pelatih yang semakin kuat, harusnya PSSI bisa dong, yakin Pasti bisa ya. kasih target ke Patrick Kluivert dan jajarannya lolos ke Piala Dunia 2026. Ya enggak? Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Komentarnya sikat. Kok bisa akhirnya Patrick Kluivert mengaku kalau memang tidak ada target dari PSSI, dari Pak Erick Thohir untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya, tuh enggak? Bener kata Pak Arya kemarin. Kirain Pak Arya di TV One salah ngomong, tau enggak? Lah bener, sekarang si Patrick Kluivert ngaku kalau memang nggak ada target dari PSSI untuk lolos Piala Dunia 2026 ini, tau nggak? Bayangkan Sintayong dipecat biar lolos ke Piala Dunia dengan harapan lolos ke Piala Dunia. Sekarang pelatih baru datang. Gimana menurut kalian dengan berita ini? Tulis di komentar. Saya sendiri yakin lah kalau Pak Erick Thohir ini punya strategi yang paten ya untuk timnas kita ini lolos di kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi cuy ya, kalau menurut Bang Rey, kita lihat saja permainan nanti ya dengan Australia. Apakah permainan strategi timnas kita ini bertambah sangar atau biasa-biasa saja? Kita bandingkan nanti ya bro ya, mana yang lebih sangar? Apakah di saat Sintayong melatih atau saat dilatih oleh Patrick Kluivert? Gimana, setuju nggak? Ya silahkan kalian tulis di kolom komentar ya cuy. Dan betul faktanya ini bukan tugas yang mudah bagi Patrick Kluivert. Tugasnya sangat berat. Ya. Tapi juga penting bagi pelatih baru ini punya mindset yang positif, punya visi yang jelas ke depannya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa memang dalam waktu dekat ini yang dia fokus dengan tim pelatihnya adalah untuk 4 pertandingan kan. 4 pertandingan di round 3 ini kan. Yaitu pertama lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, dan kemudian lawan Jepang, dan juga lawan China. 4 pertandingan ini difokuskan. Tapi kemudian juga bahkan nanti akan ada rencana untuk persiapan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Artinya dia telah mempelajari materi pemain dari timnas Indonesia dan juga sedikit banyaklah mempelajari peta kekuatan di round 3 ini. Dan artinya pada saat dia punya tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin poin di round 3, artinya yang dia incar itu adalah poin demi poin dari setiap pertandingan. Dan yang dia fokus dulu untuk 2 pertandingan di bulan Maret. Yang dia katakan targetnya adalah 4 poin, walaupun dia inginkan 6 poin, tetapi dia respect
kepada tim lawan. Artinya sebetulnya target lawan Australia itu juga adalah kemenangan. Tapi targetnya lebih realistis dengan mengatakan 4 poin. Sama seperti yang saya katakan. Ya, 4 poin itu realistis untuk bulan Maret. Walaupun kalau bisa menang ya bagus, itu bonus. Potensi untuk menang di Australia itu besar. Tapi lagi-lagi diperlukan strategi dan juga taktik. Jadi bukan saja materi pemain. Strategi dan taktik. Strategi dan taktik. Nah, inilah yang saya masih belum tahu apa nanti yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Memang dia mengatakan bahwa dia ingin timnas kita bermain lebih menyerang. Ya kan? Tapi ya tergantung juga nanti pada saat bermain di Australia. Karena Australia juga adalah tim yang kuat. Tapi pada saat dia mengatakan ingin bermain menyerang, artinya sedikit banyak dia sudah punya planning di otaknya. Bahwa kira-kira formasinya seperti apa. Bahkan dia mengatakan, ya dia inginnya sih formasinya dengan 4 back sejajar. Tapi mungkin juga akan memakai formasi 3-5-2 yang dipakai timnas lawan Arab Saudi. Nah, memang berat ya tugas Kluivert ini ya, Cia. Dalam waktu singkat, Kluivert ini harus menunjukkan skill kemampuannya membuat strategi yang top ya untuk hadapi Australia yang kuat nih. Jadi cuy ya, kalau menurut Bang Rey, biarkan saja lah ya Kluivert ini fokus dengan strateginya untuk hadapi tim-tim yang kuat nanti ini. Kita sebagai pendukung ini nggak usah dengar ya berita yang aneh-aneh. Tinggal fakta saja nanti yang mengungkapkan kualitas dari Patrick Kluivert ini seperti apa ya. Kita akan rilis jersey baru dalam waktu dekat. Kami sudah minta kepada Erspo dan juga PSI membuat sebuah proses di mana teman-teman supporter itu bisa terlibat dalam kita merancang jersey. Wow, keren banget sih ya. Ini sepertinya baru pertama kali nih di dunia nanti nih kalau ada campur tangan dari supporter pembuatan jersey cuy ya. Kita ingin keterlibatan supporter dimanapun berada untuk bisa memilih bahkan mengusulkan. Dia akan ada namanya tahapan. Kami kemarin minta juga supaya ada usulan-usulan desain ya. Ada usulan desain dari teman-teman. Nah, setuju banget kalau begini ya, melibatkan para pecinta bola Indonesia. Jadi kita para supporter Indonesia ini diberikan hak suara dalam bentuk desain kostum timnas kita yang baru ya. You know, so stay humble and get the work in, and try to have your teammates also do their best and get the work ethic in. Tinggal fakta saja nanti yang mengungkapkan kualitas dari Patrick Kluivert ini seperti apa ya.